Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 akan membuat video roleplay dan tutorial untuk memenuhi tugas hukum investasi penanaman modal yang diampu oleh Ibu Irhamnia. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang wakaf sebagai bentuk investasi ukhrawi. Mau tahu keseruannya? Simak. Ini mana sih sinyalnya? Sebelum lanjut, kita kenalan dulu. Hai, aku Amalia. Hai, aku Asika. Hai, aku Manda. Hai, aku Isti. Hai, aku Adnan. Ini mana sih sinyalnya? Aduh, sinyalnya jelek banget ini. Bapak, kenapa dari tadi kelihatan bingung sekali? Ini Bu, sudah lama ingin wakaf tanah yang ada di pinggir desa. Rencananya untuk pembangunan musola, tapi sama sekali tidak tahu caranya. Harus kemana, apa syaratnya, perlu akta atau tidak, bingung sekali. Iya Pak, Ibu juga tidak paham. Emangnya itu wakaf berbeda dengan sumbangan biasa? Beda sekali Bu, wakaf itu diatur dalam hukum. Ada tanah yang diwakafkan secara lisan, tidak ada surat resminya, bertahun-tahun malah menjadi sengketa. Astagfirullahaladzim, padahal niatnya sudah baik. Kasihan sekali kalau begitu. Kita harus pastikan tidak akan terulang lagi ya Pak. Betul, makanya kita harus lakukan ini dengan benar. Kita tanya Mbak Sari saja, dia memang kerja di bidang keuangan syariah. Setuju Pak, kita hubungi Mbak Sari aja ya. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Rini. Ada apa nih? Kami lagi ada masalah nih. Masalah apa Mbak? Kami berencana mau mewakafkan tanah untuk musola, tapi tidak tahu caranya. Masya Allah, niat wakaf itu luar biasa sekali. Pak Hasan, Bu Rini. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92. Kita tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum menginfakkan sebagian harta yang paling kita cintai. Wakaf itu wujud utama dari ayat ini. Pak, Bu. Iya Mbak, makanya kami serius. Tapi kami memang tidak tahu mulai dari mana, apa saja masalah yang biasanya terjadi dalam wakaf. Permasalahan yang paling umum dalam wakaf itu ada dua. Yang pertama, wakaf dilakukan tanpa kata ikrar wakaf. Banyak yang hanya mengandalkan tradisi lisan atau kepercayaan. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf tanah itu wajib dinyatakan dengan akta ikrar wakaf, disebut AIW, di hadapan pejabat resmi bernama PPAIW. Tanpa AIW itu, wakaf tidak punya kekuatan hukum, Pak, Bu. PPAIW itu siapa Mbak? Nah, PPAIW itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Untuk wakaf tanah itu biasanya dijabat kepala KUA kecamatan, Bu. Beliau yang berwenang mengesahkan ikrar wakaf secara hukum. Kalau tidak ada AIW, tanah tidak bisa disertifikatkan dan sangat rentan terjadi sengketa. Nah, itulah yang saya khawatirkan dari awal. Lanjut Mbak, masalah yang kedua. Nah, masalah yang kedua itu tidak ada nazir yang jelas. Nazir itu pihak yang bertugas menerima dan mengelola harta wakaf. Nazir harus resmi terdaftar di Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Tanpa nazir yang jelas, tidak ada yang bertanggung jawab mengelola musola. Itu kelar. Oh, jadi kita harus menunjuk nazir juga ya Mbak? Benar sekali, Mbak Deni. Solusinya Pak Hasan itu harus ke KUA kecamatan dulu untuk mengurus AIW dan menentukan nazir secara resmi. Selain itu, kalau Pak Hasan juga ingin berwakaf uang, sekarang ada platform online resmi yang mudah diakses. Saya tunjukkan nanti ya Pak, Bu. Alhamdulillah, yuk Bu, kita ke awal sekarang. Ayo Pak, kita selesaikan ini dengan benar. Bu Sari, bisa nggak mendampingi kita ke KUA? Boleh Bu, mau kapan? Sekarang Bu. Oh iya bisa Bu. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu? Waalaikumsalam Bu, saya Hasan. Saya ingin mewakafkan tanah sekitar 200 meter persegi di desa Sumber Makmur untuk pembangunan musola. Saya ingin mengurus akta ikrar wakafnya di sini Bu. Masya Allah, mulia sekali Bapak Ibu. Tepat sekali Bapak Ibu datang ke saya. Saya ini adalah PPAIW yang berwenang untuk mengesahkan ikrar wakaf. Nah, saya jelaskan dulu ya Bu tahap dan syarat tata caranya bagaimana. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu nanti harus menyiapkan dokumen wakafnya, yaitu berupa KTP, kartu keluarga, sertifikat tanah, lalu keterangan bebas sengketa tanah. Nah, yang kedua yaitu menentukan siapa nanti nazirnya. Terus yang ketiga nanti Pak Hasan atau ibunya bisa melakukan ikrar wakaf. Terus yang keempat nanti akan ada penerbitan AIW. Setelah penerbitan AIW itu sudah, nanti bisa didaftarkan ke BPN. Dan yang terakhir nanti bisa melakukan pencatatan ke Badan Wakaf. Kurang lebih seperti itu. Subhanallah, kampanye jelas sekali. Setelah akhir ini kita sertifikat dari bukan keluar, apakah tanah ini benar-benar tidak bisa diganggu-gugat? Betul sekali Pak, sesuai dengan pasal 40 nomor 1 tahun 2004, harta wakaf yang sudah ditetapkan itu tidak boleh dijual, diwariskan atau bahkan dihibahkan itu tidak boleh Pak. Nah, tanah itu insya Allah nanti akan terlindungi
sebagai aset wakaf umat. Alhamdulillah, banyak sekali manfaat itu. Berarti musola ini insya Allah akan berdiri dan bermanfaat tanpa rasa khawatir. Betul sekali Bu. Nah insya Allah nanti ketika musola itu sudah dibangun, nanti pahalanya insya Allah mengalir ke Bapak Ibu ketika nanti sudah tiada. Itulah keindahan wakaf sebagai investasi ukhrawi yang sesungguhnya. Hasan, hari ini selain wakaf tanah yang sudah kita urus ini, ada juga wakaf tanah secara online yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bisa mulai dari 10.000 saja. Saya demonstrasikan ya. Di Google saja pilih yang dapat 21 itu, lalu di sini ada banyak sekali pilihan mau wakaf apa aja gitu. Lalu ya, di sini saya mau pilih yang wakaf Bunda untuk sumur air Aceh. Nah, di sini tuh ada deskripsinya. Kita bisa lihat deskripsi dari wakaf itu. Setelah itu kita bisa wakaf langsung. Mau minimal berapapun itu bisa, minimal 10.000 atau juga bisa 17.500 atau berapapun lah. Di sini saya mencontohkan 10.000. Nah, untuk metode pembayaran itu ada banyak sekali, ada e-wallet, virtual account, bank transfer, credit card. Kalian bisa pilih mau pembayaran yang mana. Di sini saya memilih Dana. Sebenarnya profil donatur diisi, email, nomor handphone. Selanjutnya diklik lanjutkan pembayaran. Tadi aku memilih Dana, di sini kita mengisi nomor handphone dari Dana, lalu PIN, terus kita menunggu konfirmasi di aplikasi Dana, kita klik konfirmasi di HP. Selanjutnya bayar deh. Masukkan PIN lagi. Selesai. Kamu telah berwakaf 10.000. Wah, berarti semudah itu ya Mbak, kita bisa rutin berwakaf uang setiap bulan dong? Bisa sekali Bu, namanya wakaf rutin. Landasan hukumnya dalam fatwa MUI tentang wakaf uang tahun 2002 yang memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang tunai. Sedikit tapi konsisten itu jauh lebih baik Bu. Subhanallah, jadi wakaf itu benar-benar tidak harus membukanya dulu ya Mbak? Betul sekali Pak, yang terpenting adalah niat dan prosedur yang benar. Itu kunci dari wakaf yang sah dan bernilai di sisi Allah. Insya Allah kita sudah mendapatkan penjelasan dari Mbak Sari tadi, mudah-mudahan bisa menambah insight dari Bapak Ibu. Nah, semoga nanti pengurusan untuk wakaf berjalan dengan lancar. Iya Mbak, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Musolanya udah jadi ya Pak? Iya, Pak Hasan ini, alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu di sini ya. Saya Belia, warga desa Sumber Makmur. Saya dengar Bapak dan Ibu yang mau mewakafkan musola untuk kita ya. Iya Bu ya, alhamdulillah semoga bermanfaat untuk warga desa. Masya Allah, manfaatnya sudah sangat terasa Pak. Sekarang warga tidak perlu jauh-jauh untuk sholat berjamaah. Anak-anak belajar mengaji di setiap sore, ibu-ibu pengajian mingguan sudah punya tempat tetap. Ini benar-benar mengubah kehidupan sosial kami Pak. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan ya Pak, bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya sangat kagum karena wakaf ini resmi, ada aktanya, ada sertifikat tanah wakafnya juga. Tidak ada satupun warga yang mempermasalahkannya. Semua tahu ini aset umat yang dijaga hukum, itu penting sekali untuk ketenangan kita bersama. Betul Bu ya, itu memang jadi kekhawatiran kami dari awal. Makanya kami pastikan semuanya prosedur benar dari dulu. Akta ikrar wakaf, nazir resmi sampai sertifikat tanah di BPN. Alhamdulillah semuanya tuntas. Nah, inilah bedanya wakaf yang dikelola dengan benar. Wakaf yang resmi memiliki perlindungan, tidak diperjualbelikan dan bermanfaat bagi lintas generasi. Ini merupakan pahala jariah bagi Pak Hasan dan Bu Lini. Nah, betul sekali itu Pak Bu. Nah, ada juga manfaat besar bagi negara dan umat sesuai dengan PP nomor 42 tahun 2006 yang bisa menjadi sumber pendanaan sosial untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat tanpa dibebani oleh APBN. Nah, itulah jika wakaf produktif ini dikelola dengan baik. Besar harapan kami semoga musola ini bermanfaat untuk umat selanjutnya. Iya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kesimpulan dari video roleplay tadi yang sudah kalian tonton? Kesimpulan yang pertama itu, wakaf merupakan investasi ukhrawi yang berupa penyerahan harta yang manfaatnya tidak terputus. Dasar hukumnya pada Quran Surat Al-Imran ayat 92 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang selanjutnya kesimpulan yang kedua, permasalahan terbesar wakaf di Indonesia adalah tidak adanya akta ikrar wakaf dan tidak jelasnya nazir.
Keduanya masih dipenuhi agar wakaf terlindungi secara hukum. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu tata cara wakaf tanah itu dimulai dari pengumpulan dokumen, yang kedua ada ikrar di hadapan PPAIW, terus yang ketiga ada penerbitan AIW, dan keempat yaitu pendaftaran ke BPN hingga pencatatan ke BWI sesuai PP nomor 42 tahun 2006. Nah, wakaf uang kini mudah dilakukan secara online melalui platform resmi BWI, dilandasi oleh fatwa MUI tentang wakaf uang tahun 2002, mulai dari 10.000 pun sudah sah dan berpahala. Kemudian kesimpulan yang kelima, manfaat wakaf sangatlah besar bagi diri sendiri sebagai sedekah yang pahalanya terus mengalir, dan bagi masyarakat sebagai sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Mari jadikan wakaf sebagai gaya hidup investasi ukhrawi kita. Nah, itu tadi video roleplay dari kelompok 5. Semoga bisa menambah manfaat dan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.